datang nih satu pembunuh tadi kepada ulama tersebut. Kelihatan wajah-wajah stres. Ditanya ada apa? Saya udah bunuh 100 orang, ada nggak jalan tobat? Ada. Gampang. Diampunin sama Allah. Ulama tadi ini ngomong gampang nih. Ini Allah ngampunin dosa-dosa semuanya, diampunin sama Allah. Tapi ada caranya. Gimana caranya? Kamu jangan pulang ke kampungmu. Kampungmu kampung preman, kampung pembunuh, kampung pemabuk, kampungnya orang nggak bener. Kalau kamu baru tobat, kamu pulang ke sana kumat. Orang yang dikenal Allah, diuji apapun, kenal Allah. Sehingga tenang, nyaman, gak lebay, gak bingung, gak resah, gak gelisah. Nyantainya luar biasa. Ini yang harus kita cari dalam hidup ini. Gimana caranya hati kita bisa tenang seperti itu? Jawabannya, kenalan sama Allah, biar dikenal sama Allah. Oke, cuman tinggal 26 menit. Boleh sekarang saya ceramah? Loh itu mukadimah. Belum ceramah. Saya nanya, kira-kira tadi saya ngomongnya lemah lembut atau teriak-teriak? Teriak-teriak ya. Panitia kurang bertanggung jawab. Meja ada tapi nggak ada kopi. Nggak ada kopi di sini. Nggak ada teh. Kalau ada kan ya lumayan. Minimal kan siapa tahu nanti saya lupa. Mestinya panitia kan husnudzon, prasangka baik, Habib Novel bisa lupa. Siapkan kopi, kemudian nanti tengah-tengah majelis, ya Anda doakan, mudah-mudahan Habib Novel lupa. Terus saya minum, jangan diingatkan. Itu pengalaman saya waktu SD, teman saya itu asik makan, di rumahnya makan pakai sambel. Nah kakaknya pulang sekolah lihat adiknya ini makan pakai sambel. Nah kata kakaknya, "Dik, kamu nggak puasa?" Padahal itu lagi lupa. Ini nasi di sini, sambal di sini. Kan wajib dikeluarkan yang di mulut. Itu nahannya itu sampai berbuka dari siang sampai maghrib, repot itu. Makanya kalau lihat ada orang lagi makan minum nggak boleh diingatkan sampai tuntas selesai, udah sendawa, duduk enak, tanya, "Kamu sakit atau puasa?" "Puasa." "Oh ya rezeki." Ya itu rezeki. Jangan, "Ini puasa kamu makan." Nggak boleh. Biar selesai dulu. Oke, saatnya kajian. Yang tadi anggap saja baru mukaddimah. Insya Allah judulnya sesuai dengan yang diminta panitia. Ketemu pemabuk. Boleh ya? Mencari hidayah. Mencari kedamaian. Jumat itu pengajian di rumah saya. Selesai pengajian, lampu mau saya matikan, masuk pemabuk. Tahu kan orang mabuk? Ini betul-betul mabuk ya. Jalannya juga, "Habib Novel mana? Habib Novel. Habib Novel mana?" Saya bilang, saya Habib Novel ya. "Bib, saya mau nanya Bib, tolong saya dikasih solusi. Saya udah nggak kuat." Saya nanya, "Apa masalahnya?" Sambil berdiri nih. "Saya ini hidup nggak berani, mati nggak berani Bib." Wah saya waktu itu sok gitu. Sok jadi ustadz yang paham masalahnya. Ya jangan takut menghadapi kehidupan. Kamu harus optimis. Bla bla bla. Nasihat standar kalau ada orang pesimis gitu kan ya. Nasihat standar. Yang membuat saya itu terhenyak kaget sampai hari ini, pemabuk ini ngomong, "Bukan itu masalahnya Bib." Masalahnya apa? "Saya ini sadar kalau saya hidup tambah umur, saya tambah dosa, saya tambah maksiat, saya nggak berani ngadepin Allah." Langsung saya kaget, ya Allah, tak peluk langsung. Ya, yang mabuk saya yang mabuk,
Tadi yang ngaji sama saya ini ada 1000 orang pemabuk semua, kamu yang waras. Nanya jujur, kira-kira tiap hari ini kita nambah dosa enggak? Tapi rasa itu punya enggak? Rasa itu sampai membuat kita nangis. Rasa itu sampai membuat kita mendatangin orang yang dipandang dalam kutip, dipandang soleh. Rasa itu yang dalam keadaan mabuk, dia paham lagi mabuk, dia cari orang yang bisa menjawab kegundahan hatinya. Terus saya nanya, kenapa takut mati? Jawabannya, ya itu masalahnya. Saya pengen mengakhiri hidup saya, tapi saya sadar kuburan gak akan menyambut saya dengan baik. Karena hidup saya seperti ini. Nanti saya mati juga dihajar malaikat, dikubur ya disiksa. Terus gimana saya ini, Bib? Saya jawab, alhamdulillah saya sekian lama ceramah belum pernah ketemu orang yang hatinya seperti kamu. Kamu ya mabuk itu jelek, itu dosa, semua orang paham. Tapi hatimu luar biasa. Hatimu rindu pada Tuhanmu. Hatimu kenal Allah. Hatimu takut sama Allah. Sementara kami ini kelihatannya ceramah, kelihatannya sholat, belum tentu punya feel rasa yang seperti itu. Terus saya bilang, dah ikhtiar. Mudah-mudahan nanti bisa berhenti dari banyak maksiat. Izin Bib, saya pulang, silahkan. Saya antar ke depan, saya nanya sama siapa? Sama temen Bib. Mana temennya? Tergeletak di tengah jalan. Ternyata temennya lebih teler. Temennya lebih teler. Terus dia nyamperin temennya, dia bangunkan temennya di tengah jalan, bener ini, di tengah jalan ini puasa Ramadan ya. Saya nggak nambahin, nggak ngurangin, ini apa adanya, faktanya ya seperti ini. Temennya dibangunin, saya lihat motornya di mana, di pinggir jalan tergeletak jatuh. Maka temennya itu naik motor, dia bonceng, ya. Kemudian motornya ikut mabuk, saudara-saudara. Paham nggak? Motornya ikut mabuk, jadi motornya nggak kenceng gini motornya, jalan seperti itu. Nah, kisah ini saya alami kira-kira 4 tahun yang lalu. Tapi yuk kita kembali ke kisah yang pernah disampaikan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah menyampaikan kisah yang beda, tapi mirip-mirip. Yang terjadi pada umat nabi-nabi terdahulu. Umat nabi-nabi terdahulu. Di mana ada satu orang yang dia itu namanya pembunuh kelas berat. Dia datengin seorang ahli ibadah. Hidupnya kalau syariatnya Islam sholat 5 waktu ya. Syariat Nabi yang terdahulu sholatnya lebih dari 5 waktu. Banyak sholatnya, sholat ibadah. Makanya dikatakan dalam tafsir, di zaman Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya, seseorang itu tidak bisa mendapat titel pangkat abid ahli ibadah sebelum dia ibadah selama 70 tahun tanpa henti, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, baru dapat titel abid zaman dahulu. Ya, makanya umat Islam dikasih sama Allah pahala Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Biar kita ini walaupun gak ibadah seperti itu, pangkatnya dapat. Ini bonus buat kita karena jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ada orang yang hidupnya hobinya membunuh. Hobi membunuh ini kalau udah hobi repot ya, susah hobi. Jadi lihat orang mati seneng dia, puas. Tapi sampai pada satu titik dia udah bunuh 99 orang, timbul penyesalan. Ingat di sini pelajaran, kalau kita ini berbuat dosa sebanyak apapun kok kemudian ingat ada rasa takut, itu berarti Allah lagi kenalan sama kita. Sambut itu, sambut. Ya, itu Allah lagi kenalan sama kita, sambut. Nih Allah kenalan nih, buat Allah yang buat kita ingat, bukan kita ingat Allah. Bagaimana mungkin pembunuh, pelacur, pemabuk tiba-tiba ingat Allah? Karena Allah yang menyapa, Allah yang mendekat, dibuat ingat sama Allah Ta'ala. Ingat, langsung tanya cara tobat, cuman salah alamat. Kalau cara itu nanya sama ulama, sama alim, bukan sama abid. Abid itu taunya ibadah. Ilmu dia tahu yang cukup untuk dirinya, untuk sholat saja, ilmu sholat.
Dia nggak butuh belajar ilmu yang banyak. Kalau ulama harus menguasai banyak ilmu. Datang kepada abid, wahai hamba Allah, ini orang yang dipandang soleh waktu itu. Saya sudah bunuh 99 orang. Saya pengen bertobat, diampuni nggak sama Allah dosa saya? Jawabannya ulama tadi, abid tadi ya maaf, jawabannya ahli ibadah tadi, dosamu terlalu besar, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Langsung dibunuh, terus genap 100. Penjelasan hadis ini banyak. Di antaranya itulah hukuman untuk orang walaupun ahli ibadah yang merasa tahu tentang Allah Ta'ala. Walaupun dia ahli ibadah, dia lebih hebat dari orang lain, dia menganggap orang ini udah hina, orang ini jelek, orang ini gak mungkin diampuni, dia mengecilkan ampunannya Allah dan menganggap makhluk ini dosanya terlampau besar untuk Allah Ta'ala, kemudian buat orang putus asa dari Allah, langsung dihukum sama Allah. Dibunuhnya itu adalah bagian dari hukuman karena kesombongan dan dia sok tahu tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita gak boleh seperti itu. Modelnya manusia seperti apapun, kita cuman bisanya nyampaikan yang benar-benar salah-salah. Gak boleh merasa orang ini gak mungkin diampuni, orang ini gak mungkin begini. Tidak boleh seperti itu. Subhanallah. Tapi dia masih nyari loh. Udah bunuh 100, nyesel lagi. Ini loh, orang kalau udah dipilih sama Allah begitu ya. Udah bunuh 100, nyesel lagi dia. Jalan, cari. Ketemu ulama. Memang gak begitu terkenal seperti si abid tadi. Ibadahnya gak sehebat si abid tadi ibadah, tapi gak sehebat ini terkenalnya. Ibadahnya normal saja, tapi ilmunya luar biasa. Jadi mungkin Anda kalau lihat Ustadz Abdul Somad, ya beliau mungkin tidak seperti orang yang banyak baca Al-Quran. Di masjid hidupnya ngaji terus. Beliau hidupnya dari satu kampung ke kampung, dari satu surah ke surah, dari satu langgar ke langgar. Ngapain? Ceramah, ngomong. Seakan-akan cuman ceramah, ibadahnya nggak tambah banyak dibandingkan orang yang khusus ibadah. Kadang begitu orang alim, karena ibadahnya adalah nyebar ilmu. Datang nih satu pembunuh tadi kepada ulama tersebut. Kelihatan wajah-wajah stres. Ditanya ada apa? Saya udah bunuh 100 orang, Anda nggak jalan tobat? Ada. Gampang. Diampunin sama Allah. Allah Maha Pengampun. Cuman ada caranya. Nah ini loh nih ulama di sini ya. Ini yang mau saya share dalam waktu 15 menit. Waktunya. Halo. 15 menit. Ulama tadi ini ngomong gampang nih. Ini Allah ngampunin dosa-dosa semuanya, diampunin sama Allah. Tapi ada caranya. Gimana caranya? Kamu jangan pulang ke kampungmu. Kampungmu kampung preman, kampung pembunuh, kampung pemabuk, kampungnya orang nggak bener. Kalau kamu baru tobat, kamu pulang ke sana kumat. Kambuh lagi nanti kamu. Setannya besar di sana. Kamu harus pindah. Jangan tinggal di situ. Kalau bahasanya teman-teman hijrah fest, kamu harus hijrah. Kamu harus hijrah, pindah hijrah. Pindah kemana? Ya pindahnya cari kampung yang benar, cari kampung yang baik. Kemana? Perkampungan ulama, perkampungan orang-orang soleh. Itulah cita-cita Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi. Iya, 2019 aja nggak selesai urusannya kok. Nanti tahun 4000 Masehi, pelan-pelan. Karena kehidupan berbangsa ini perubahan nggak boleh cepet-cepet, bertahap pelan-pelan. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, syarat membuat perumahan, 1, harus ada masjid besar di tengah-tengahnya. 2, harus ada pemakaman di sekitarnya. Maksudnya gimana Beb? Iya, yang pulang biar paham, itu yang udah meninggal, bentar lagi kamu nyusul. Terus sholat 5 waktu tinggal buka pintu langsung masjid. Buka pintu langsung masjid. Habib, ini model dapat dari mana? Dari kakek-kakek, nenek moyang. Dulu leluhur kita di Indonesia udah begitu. Kampung, masjid, makam. Kampung, masjid, makam. Kampung, masjid, makam. Semua berdekatan. Kenapa? Biar ingat mati, biar ingat sholat, biar kerukunan itu terjalin.